Viral, dokter residen anestesi ini perkaos keluarga pasien pakai obat bius. Netizen, setan aja sungkem sama ini mah. Setan aja sungkem bre, sungkem. Kata gua mah pensi aja jadi manusia. Halo semua, kembali lagi bersama kami TNT, seorang titisan netizen yang akan mewakili seluruh kemarahan dan emosi kalian semua pada sosial media. Dan bagaimana hari-hari Anda calon jenazah sekalian? Apakah masih baik-baik saja? Apakah masih chill-chill saja? Atau sudah mulai stres dikarenakan turunnya nilai rupiah saat ini? Ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, bre. Sedang tidak baik-baik saja. Ya, memang sih negara ini memang sedang tidak baik-baik saja. Banyak yang korupsi, banyak koruptor, demo sana sini dan lain sebagainya. Akan tapi tolong nih pemerintah, tolong. Janganlah diperparah lagi dengan turunnya nilai rupiah. Tolong nih pemerintah, tolong. Level rupiah sentuh 17.000 per dolar Amerika Serikat. Luhut masih dalam batas normal, katanya bre, masih dalam batas normal. Ya, gua nggak tahu ya bre, gua nggak tahu kalau dia itu hanya menenangkan masyarakat atau bagaimana. Akan tetapi, bila kita lihat di sini, itu jika saja nilai tukar makin melemah, itu akan membuat banyak sekali pengusaha-pengusaha di luar sana mengalami krisis ekonomi. Dan mungkin saja perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha tersebut akan mengalami kebangkrutan yang berujung pada PHK massal bagi para karyawannya. Ujung-ujungnya ke kita lagi nih bre. Udah capek-capek cari kerja, ujung-ujungnya PHK. Dan penurunan rupiah ini sendiri sudah sampai pada tahap yang sangat tinggi sekali, yang bahkan lebih tinggi daripada angka zaman COVID kemarin. Nih bre. Zaman COVID itu, angka penurunan rupiahnya hanya mencapai 16.000 sekian. Akan tetapi sekarang sudah sampai pada 17.000 sekian. Stong bre, stong. Well, pada grafik ini sih stong. Tapi kenaikan ini nggak memberikan keuntungan apa-apa bagi kita. Sebaliknya, malah akan membuat kita di PHK. Anyway, mari kita masuk ke dalam pembahasan utama kita pada video kali ini. Yang dimana nih bre, ini ialah perkara yang bejat banget, bengis banget, biadab dah. Jadi manusia kok gini-gini amat ya? Nih bre. Viral, dokter residen anestesi ini perkaos keluarga pasien pakai obat bius. Netizen, setan aja sungkem sama ini mah. Setan aja sungkem bre, sungkem. Kata gua mah pensi aja jadi manusia. Sekalian aja jadi iblis. OTW neraka paling dalam. Jalur VIP lagi. Enak gak tuh? Enak. Jalannya mulus, pakai lift. Jalannya mulus. Anyway, kronologi dari perkaranya sendiri itu berawal dari seorang pasien bapak-bapak yang ditemani sama anak perempuannya di ICU rumah sakit. Pasien bapak-bapak itu membutuhkan darah. Nah, sama si pelaku ditawarilah ke anak pasien, cross match-nya sama saya aja, biar cepat prosesnya. By the way, cross match itu sendiri ialah sebuah proses awal untuk melakukan transfusi darah. Nah, setelah itu, dibawalah pasien ke gedung baru di lantai 7 yang masih kosong. Di lantai 7 itulah korban disuruh ganti baju, pakai baju pasien. Terus dipasang infus dan lain sebagainya. Dan dikarenakan korban gak tahu nih bre, ya korban kan gak tahu prosedur transfusi darah itu bagaimana. Akhirnya korban hanya bisa manut-manut aja, nurut-nurut aja, yang membuat korban disuntikan obat bius
midazolam. Obat bius yang biasanya digunakan sebelum prosedur operasi. Terus, terjadilah kejadian perkaosan tersebut di tengah malam. Bejat gak bre? Bejat gak bre? Bejat banget! Bejat banget bre! Kok bisa ada manusia seperti ini? Nih ya bre, dokter itu adalah perpanjangan tangan Tuhan di saat kita sakit. Akan tapi kalau dokternya seperti ini bagaimana bre? Bagaimana? Hei, Anda itu dokter bre, dokter. Kok bisa kelakuannya gak sama dengan otaknya? Kok bisa? Kok bisa? Pinter iya, bejat kagak Pinter iya, bejat iya. Tuh dia. Dan fun fact-nya bre, fun fact-nya, si dokter-dokter bejat satu ini itu sudah memiliki istri dan baru menikah 3 bulan lalu. Gak puas kah dengan istri Anda? Butuh istri tetangga gitu. Butuh istri tetangga. Butuh istri tetangga dari tetangga Anda gitu. Butuh istri tetangga. Emang bejat aja pikiran orang satu ini. Dan kabar sedihnya nih bre, kabar sedihnya, sang bapak dari sang korban dari kejadian itu, yang dijaga korban pada saat itu, meninggal dunia pada tanggal 28 Maret kemarin. Gak kebayang sedihnya bre, gak kebayang. Seorang pasien yang bisa saja sembuh, kalau gak ada perkara ini, kalau gak ada kasus ini, bisa saja dia sembuh bre, bisa saja dia sembuh. Ini malah harus melayang nyawanya bre, malah harus melayang nyawanya. Lu dokter gimana sih? Pikirannya itu loh, biar banget dah. Datang ke rumah sakit bukannya sembuh, malah tambah sakit. Gimana dah? Anyway, setelah kejadian itu, sempat terjadi aksi bunuh diri yang akan dilakukan oleh si dokter. Tapi nih bre, untungnya gak jadi, gak berhasil. Syukur gak berhasil, syukur. Memang nih bre, memang orang-orang seperti ini harus diadili dulu di dunia, baru diadili lagi di neraka gitu. Kayak gak ada rasa tanggung jawabnya gitu. Mau langsung bunuh diri. Bro, jangan dorong bro. Jangan dorong. Astagfirullahaladzim. Gasmang! Tangkap! Orang-orang seperti ini ya bre, orang-orang seperti ini malah akan membuat nama kedokteran Indonesia itu semakin jatuh lagi. Malah akan membuat kepercayaan masyarakat kepada dokter-dokter kita itu semakin jatuh lagi. Orang-orang sudah takut ke rumah sakit malah takut lagi, malah tambah takut. Orang-orang yang takut disuntik tambah takut lagi disuntik. Ini kisah paling memalukan sepanjang sejarah PPDS. Hal ini bisa menghancurkan trust pasien ke dokter anestesi di seluruh Indonesia. Pelaku harus dihukum seberat-beratnya dan diinvestigasi harus detail. Apakah ada korban-korban lain atau tidak? Dukunganku untuk korban dan keluarganya. Well, pada akhirnya nih bre, pada akhirnya pelaku sudah ditangkap, perkaranya selesai, dan semoga nih bre, semoga pelaku mendapatkan salam luar biasa dari para napi di sana. Semoga nih bre, semoga. Minimal bogem lah, bogem gitu. Pentungin, gitu loh. Ya udah. Maaf kalau ada salah-salah kata. Kami dari TNT undur diri. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Syukurin loh, syukurin.